Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dengan renungan pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18. Ada renungan hari ini 2 September 2022, temanya adalah melakukan dengan setia, melakukan dengan setia. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan dalam kehidupan kami, di mana Engkau berkenan memelihara hidup kami setiap hari. Bahkan saat ini Engkau memelihara kehidupan rohani kami Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi iman kami, untuk menjadikan kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Berkati untuk perenungan hari ini agar kami terus boleh menjadi semakin teguh dengan setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ampuni dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan dan membaca dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18 yang demikian isinya. Semua hal ekualku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ekwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku di sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimka dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang yang setia adalah orang yang patuh, loyal, menurut dan juga teguh. Inilah yang ditunjukkan dalam hidup Rasul Paulus dan juga dalam pelayanannya. Dalam bacaan yang kita baca tadi, kita menemukan dua hal yang menunjukkan Paulus itu setia
Dan juga dalam kesetiaan itulah kita baca, kita renungkan saat ini. Jadi dalam bacaan kita menemukan dua kesetiaan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Pertama-tama, meskipun ia berada dalam keadaan yang tidak enak waktu itu, ketika menulis surat. Karena Paulus ada dalam penjara, tetapi ia tetap setia melayani Tuhan. Kita tahu bahwa ia dipenjara karena kesetiaannya memberitakan Injil Tuhan. Jadi Paulus mengirimkan suratnya ketika dia sedang dalam penjara, dalam keadaan tidak nyaman. Kesetiaan Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, jangan lupakan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah menyaksikan sendiri. Ada seorang ibu yang sakit stroke. Sakit stroke, meskipun ia tetap mempunyai kesadaran penuh bisa berbicara, tetapi ia hanya bisa tiduran saja. Kita bisa bayangkan stroke, sadar, bisa bicara tetapi tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia hanya bisa tiduran saja. Yang menarik adalah setiap ada saudara yang mengunjunginya, warga gereja yang mengunjunginya, justru ia yang menguatkan mereka. Jadi semacam terbalik gitu ya. Justru ia yang menguatkan mereka. Dengan sukacita ia berbagi pengalaman imannya. Jadi dia dengan sukacita menceritakan pengalaman imannya dengan semangatnya. Tujuannya untuk meneguhkan iman mereka yang mengunjungi. Dalam keadaan fisik yang terbatas geraknya, tidak bisa bangun, dalam keadaan menderita, tidak menghalanginya untuk tetap melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Justru dengan tetap melayani orang ini, ibu ini, ia merasa ada kekuatan. Dia ceritakan bahwa kalau dia melayani terus, bersaksi terus tentang imannya, maka dia merasa ada kekuatan, ada semangat dalam dirinya. Dengan tetap peduli pada orang lain, ibu ini bisa merasakan bahwa dirinya masih dipakai Tuhan. Sehingga dia boleh tetap ada kekuatan. Dia masih dipercaya oleh Tuhan untuk melayani dalam keadaan seperti itu. Dan itu dilakukannya. Inilah yang menjadikan ibu itu tetap punya kekuatan dan semangat dalam menjalani hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Yaitu kesetiaan Rasul Paulus ditunjukkan dengan kesetiaannya meskipun dalam keadaan situasi yang tidak nyaman. Yang kedua, kesetiaannya ditunjukkan dengan bagaimana cara Paulus melayani. Cara Paulus melayani, kesetiaan ditunjukkan dengan itu. Yaitu dengan tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan untuk kehidupan orang beriman? Di mana pelayanan Paulus dilakukan dalam kebersamaan dengan kawan-kawannya. Bukankah Tuhan itu mengajarkan orang beriman untuk hidup dalam kebersamaan, baik dalam membangun imannya maupun dalam memberitakan Injil Tuhan, dalam melayani sesama. Jadi di sini Paulus setia mendasarkan pelayanan pada kehendak Tuhan, yaitu melayani bersama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita, Paulus menyebutkan ada 10 nama kawan pelayanannya. Ada 10 nama. Dari 10 nama ini, ada 2 orang yang menarik untuk kita perhatikan. Mari kita perhatikan 2 orang yang menarik untuk kita perhatikan. Ada 2 nama yang kita perhatikan. Yang pertama Onesimus. Onesimus adalah bekas budak Filemon yang melarikan diri dari tuannya dan ditolong oleh Rasul Paulus. Jadi ini adalah bekas budak.
Buddha yang derajatnya rendah telah diangkat derajatnya oleh Rasul Paulus. Bahkan oleh Paulus ia disebut dengan sebutan saudara kita yang setia dan yang kekasih. Jadi Onesimus tidak hanya diangkat derajatnya yang semula Buddha, yang begitu rendah derajatnya, tetapi juga disebut setia. Meskipun waktu menjadi Buddha, ia tidak setia kepada Filemon tuannya. Dia melarikan diri dari tuannya. Ada perubahan karakter setelah Onesimus mengenal Yesus lewat Paulus. Dulu waktu jadi Buddha Filemon, ia tidak setia pada tuannya. Tetapi setelah menjadi hamba Tuhan, ia setia dalam melayani Tuhan. Sikap Paulus terhadap Onesimus ini menunjukkan bahwa hatinya terbuka untuk menerima siapa saja menjadi kawan dalam pelayanannya. Ia tidak memandang status sosial seseorang, status duniawi seseorang. Ia telah berkenan menjadikan bekas Buddha yang tidak setia diubah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ini yang pertama, Onesimus, menarik sekali. Yang kedua adalah Markus. Markus itu pernah mengecewakan Paulus dengan tidak setia dalam melayani. Ia meninggalkan pelayanan. Tetapi Paulus memaafkannya dengan meminta agar jemaat Kolose nantinya menerima dia dengan baik. Kembali kita melihat bagaimana Paulus membuka hatinya untuk memaafkan kesalahan Markus dan memberi kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Paulus dalam membangun kebersamaan dalam melayani Tuhan. Yaitu terutama dengan Paulus menunjukkan sikapnya. Sikap Paulus pertama-tama terbuka kepada siapapun dan juga untuk kawan sepelayanan dia juga boleh menguatkannya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk terus setia melayani Tuhan seperti Paulus. Meskipun dalam keadaan yang tidak nyaman di penjara, kita juga demikian. Kalau kita dalam keadaan yang tidak nyaman, jangan menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan. Seperti cerita ibu yang stroke tadi. Demikian pula pelayanan kita haruslah dilakukan dengan tetap mentaati kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita selalu hidup dalam kebersamaan. Maka pelayanan kita juga harus kita lakukan dalam kebersamaan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanan bersama, semua diberi kesempatan untuk mempraktekkan panggilan pelayanannya. Semuanya tanpa kecuali. Maka diperlukan sikap yang terbuka. Sikap saling menghargai dan saling menguatkan. Agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan benar. Misalnya kalau dalam suatu pelayanan, mungkin di gereja kita gitu ya, membutuhkan dana, maka semua sebaiknya dilibatkan untuk dapat mempersembahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kita semua adalah pelayan Tuhan, maka kita semua dipanggil melayani kehendak-Nya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau memerlukan dana, mari dari siapapun seberapa besarnya kita kumpulkan untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita menyatukan hati dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami Engkau selalu hadir. Dan saat ini Engkau memelihara kehidupan rohani kami lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di dalam Kolose pasal 4 ayat 7-18.
Dari situ Tuhan kami belajar bagaimana Rasul Paulus menunjukkan kesetiaannya dalam melayani Engkau. Paulus begitu setia melakukan pemberitaan Injil, baik keadaannya dalam penjara dia tetap ingat itu, tetapi di samping itu dia juga setia untuk berpegang pada kehendak Tuhan, di mana Tuhan menghendaki agar kami hidup dalam kebersamaan, baik dalam membangun iman kami bersama-sama maupun dalam kami melayani Engkau memberitakan Injil Tuhan. Itulah Rasul Paulus yang boleh kami dapatkan pengajaran yang indah dari kehidupannya Tuhan dan pelayanannya. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dalam segala macam keadaan. Pimpin semuanya, peliharalah semuanya yang sedang dalam pergumulan berat. Tolong Tuhan, dampingi mereka. Pergumulan-pergumulan yang menyangkut keluarganya, hubungan antara anggota keluarga, juga pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam mencari rezeki, pergumulan iman, pergumulan-pergumulan dengan lingkungannya Tuhan. Hadirlah semuanya Engkau dampingi Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk bangsa negara kami, di mana bangsa negara kami saat ini semakin dalam suasana yang memprihatinkan karena situasi dunia yang semakin berat Tuhan. Berikan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami untuk mampu melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga Engkau pakai Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam pemulihan. Tolong Tuhan berkati mereka yang sakit dan pulihkanlah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Ibu Arjuni Prastyorini, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadiu, Bapak Prayitno Hadi, dan yang lain yang kami tidak tahu sedang sakit, pulihkan dan Tuhan sembuhkan semuanya. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan rezeki, berikan apa yang dibutuhkan untuk pengobatannya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi yang sudah lemah fisiknya karena usia. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Suwarsi Rahayu. Engkau akan dampingi para orang tua kami ini Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya, biarlah imannya tetap teguh untuk menjadi penopang kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkati majelis gereja-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan menderita
oleh berbagai masalah Tuhan, oleh berbagai keadaan yang dihadapinya Tuhan. Engkau akan teguhkan imannya Tuhan, terutama yang mengalami kelemahan iman Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.